Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Operantus Matdia, NIM saya 2442014029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkondisian operan conditioning. Pengkondisian operan adalah suatu proses yang penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Jadi kalau seseorang itu kayak melakukan sesuatu yang membuat diri dia itu menyenangkan, dia akan mengulanginya kembali. Begitu juga dengan sebaliknya, jika dia kurang suka dengan perilaku tersebut, maka ia akan meninggalkan atau menghilangkan perilaku tersebut. Oke, selanjutnya ada cara kerja penentuan operan conditioning. Yang pertama ada perilaku yang diikuti oleh stimulus atau penguatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ketika misalnya seseorang ibu memberikan stimulus untuk agar anaknya ini disiplin, nah dia akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah begitu juga sebaliknya, perilaku. Yang kedua ada perilaku yang tidak lagi yang diikuti oleh stimulus yang memperkecil kemungkinan untuk dilakukan lagi. Misalnya ada seorang siswa yang perokok di lingkungan sekolah, supaya dia menyesal untuk melakukan tersebut akan diberikan hukuman oleh guru. Nah pada saat itulah untuk memperkecil kemungkinan untuk dilakukan siswa itu lagi. Oke, selanjutnya ada penguatan pada teori operan conditioning. Yang pertama ada penguatan positif, adalah peristiwa atau hasil yang baik dan menguntungkan setelah melakukan perilaku tersebut dalam proses belajar dan mengajar. Contohnya kalau kita sering mengerjakan tugas, jadi nilai kita akan semakin bagus dan hasilnya akan semakin maksimal dan kemampuan kita akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, dari penguatan positif penguatan negatif suatu hasil atau peristiwa yang berbanding terbalik dari hasil yang positif dengan hasil yang tidak menguntungkan dan otomatis memberi respon yang tidak menyenangkan. Nah, jika kita tidak atau malas untuk mengerjakan tugas, nah jadi yang kita dapatkan adalah mungkin nilai kita jelek, nilai rapot kita yang tidak maksimal, kemampuan kita yang masih stuck di situ aja, dan mungkin kita tidak naik kelas. Dan itulah perbedaan antara penguatan positif dan penguatan negatif antara pengajar dan belajar. Oke, selanjutnya ada teori belajar operan conditioning, yaitu mengkaji tentang suatu penguatan yang terdiri dari sistem reward dan punishment. Teori ini mengembangkan sistem pemberian hadiah atau pemberian hukuman kepada peserta didik. Apabila peserta didik itu melakukan proses pembelajaran dengan baik, maka akan diberikannya hadiah atau penghargaan kepadanya. Contohnya memberikan nilai yang bagus atau memberikan nilai A+ agar adalah sesuatu reward untuk peserta didik tersebut. Sedangkan apabila peserta didiknya melakukan atau kurang dalam mengikuti pembelajaran, maka akan mendapatkan sesuatu yang berbanding terbalik dengan pemberian hadiah sebelumnya. Nah, misalnya kayak tadi, misalnya dia malas untuk mengerjakan tugas, jadi ya nilainya akan anjlok dan akan semakin menurun. Oke, selanjutnya ada reinforcement atau penguatan. Reinforcement adalah konsekuensi yang memperkuat perilaku yang mengikutinya sehingga perilaku tersebut mendapatkan reward yang akan diperkuat untuk diulangi pada masa yang akan datang. Contohnya kayak ada anak yang selalu rajin untuk membantu orang tuanya sehingga dia selalu mendapatkan mainan dari orang tuanya, diajak jalan-jalan. Itu adalah bentuk dari reward dari orang tuanya, sehingga kerajinan anak tersebut akan semakin meningkat dan akan selalu diulangin. Oke, selanjutnya ada hukuman atau punishment. Nah, hukuman itu adalah sebuah konsekuensi untuk menghilangkan perilaku yang buruk, untuk menegaskan peraturan dan menyatakan kesalahan seseorang di jalan yang salah dan meninggalkan jalan tersebut. Itu berguna juga untuk pelajar, untuk mengatur pelajar tersebut di bawah kepemimpinan atau otoritas orang lain. Misalnya ada
anak sekolah yang merokok di lingkungan sekolah. Nah, itu kan perilaku yang buruk dan melanggar peraturan sekolah, sehingga guru tersebut memberikan hukuman seperti misalnya lari di lapangan 20 kali. Nah, dengan kejadian tersebut, agar si muridnya ini dapat menyesali perbuatan tersebut adalah dari sebuah hukuman tersebut untuk menghilangkan perilaku buruk tersebut. Jadi kesimpulannya, teori operant conditioning dari Skinner ini adalah proses belajar dengan mengendalikan semua dari respon-respon yang diikuti oleh penguatan, yang artinya proses belajar yang baik terjadi bila pendidik mampu mengendalikan seluruh respon yang muncul dari para peserta didik, kemudian memberikan penguatan supaya mereka mampu mencapai sasaran belajar. Oke, segitu dulu dari saya. Maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.